kembali lagi bersama aku, Ajeng Suci Purnama, siswi dari SMK Negeri 1 Cilengsi. Pada video kali ini kita masih membahas tentang MTCNA. Dan sekarang kita sudah memasuki modul 5, yaitu akses mikrotik. Jadi langsung saja, yang pertama yang akan kita bahas yaitu metode akses router OS. Yang pertama ada akses via keyboard. Ketika kita menginstal mikrotik router OS di sebuah PC kita, dapat langsung mengakses router OS menggunakan keyboard yang dihubungkan langsung dengan PC tersebut, seperti halnya OS Linux lainnya. Akses melalui metode seperti ini hanya dapat berupa text-based. Yang kedua, akses via konsol. Beberapa router board seperti RB4.5G memiliki port serial. Kita dapat mengakses mikrotik router OS melalui port tersebut dengan menghubungkan PC kita ke port serial dari router tersebut. Kabel yang bisa digunakan untuk menghubungkan PC kita ke router adalah kabel DB9 atau konverter USB to DB9. Akses via konsol ini biasanya digunakan untuk install router board. Yang ketiga yaitu akses via telnet dan SSH. Seperti halnya OS Linux lain, mikrotik mempunyai fitur telnet server dan SSH server, sehingga dapat diakses atau diremote menggunakan telnet dan SSH. Akses via telnet dan SSH dapat menggunakan MS-DOS PROM atau telnet, atau program SSH atau telnet klien lainnya seperti PUTTY, WinSCP untuk remote mikrotik. Yang keempat ada akses via Winbox. Akses via Winbox memerlukan sebuah aplikasi Winbox XE yang berjalan pada Windows Operating System. Dapat diunduh melalui link berikut yaitu http://www.mikrotik.com/download. Dengan menggunakan Winbox, kita dapat mengakses atau meremote router OS berdasarkan MAC address ataupun IP address router OS tersebut. Dengan cara menginstal MAC address atau IP address pada bagian connect to di aplikasi Winbox XE tersebut. Yang kelima ada akses via FTP. Dengan mengakses router OS via FTP, kita dapat mengakses file-file yang ada pada router OS. Akses FTP dapat dilakukan melalui aplikasi FTP client seperti FileZilla, Windows Explorer, dan lain sebagainya. Yang keenam ada akses via API atau API. Akses ke mikrotik via API biasa digunakan untuk kombinasi sebuah bahasa pemrograman dengan fitur yang ada pada mikrotik. Contohnya, kita bisa menambah atau menghapus atau mengedit sebuah user PPOE base pada sebuah router OS melalui sebuah pemrograman PHP base yang disinkronisasikan dengan router OS tersebut. Yang ketujuh yaitu akses via web atau HTTP. Akses via web atau webpage dapat dilakukan dengan menggunakan aplikasi web browser seperti Google, Chrome, Mozilla, Firefox, dan lain sebagainya. Kita hanya perlu mengisikan IP address router OS yang ingin diakses atau diremote pada web browser. Tampilan pada webpage hampir sama dengan Windows. Yang kedelapan yaitu akses via MAC telnet. Akses via MAC telnet hampir sama ketika kita mengakses atau meremote router OS via telnet. Hanya saja MAC telnet menggunakan MAC address dalam berkomunikasi, sehingga antara device kita dengan router OS yang ingin diakses harus satu segmen atau dapat berkomunikasi pada para player 2. Yang selanjutnya yaitu akses router board menggunakan Winbox. Akses router board menggunakan Winbox adalah metode paling populer untuk mengkonfigurasi perangkat mikrotik karena menyediakan antarmuka grafis atau GUI yang memudahkan pengguna dibandingkan menggunakan baris perintah CLI. Winbox adalah utilitas kecil berbasis Winbox. Bisa dijalankan di Linux atau macOS menggunakan Wine yang digunakan untuk administrasi mikrotik router OS. Keunggulan utamanya adalah penggunaan protokol MNDP atau Mikrotik Network Discovery Protocol yang memungkinkan Winbox mendeteksi router dalam satu jaringan meskipun router tersebut belum memiliki IP. Yang pertama, sebelum menghubungkan perangkat, pastikan hal-hal berikut. Yang pertama, kabelan. Hubungkan kabel pada PC ke salah satu port Ethernet pada router board. Biasanya port ke-2 sampai 5 karena port 1 seringkali dikonfigurasi default sebagai port 1 atau internet. Software. Unduh versi terbaru Winbox melalui situs resmi mikrotik.com download. Yang kedua,
Metode akses IP dan MAC address, Winbox menawarkan dua cara unik untuk login. Connect via IP address digunakan jika router board sudah memiliki IP dan VC berada dalam subnet yang sama. Ini adalah koneksi paling stabil, layer 3. Connect via MAC address digunakan jika router masih baru atau kosong atau reset atau tidak tahu IP-nya. Winbox akan berkomunikasi langsung melalui VC kartu jaringan layer 2. Yang ketiga, langkah-langkah menghubungkan. Yang pertama, buka aplikasi Winbox SE, pilih tab Nextboard di bagian bawah, lalu klik tombol refresh. Daftar perangkat mikrotik yang terhubung akan muncul. Lalu klik MAC address atau IP address perangkat akan muncul. Lalu isi kredensial login default. Bagi yang login bisa diisi dengan admin, yang password boleh dikosongkan saja. Lalu klik tombol connect. Yang keempat yaitu jika troubleshooting atau gagal connect. Jika perangkat tidak muncul di tab Nextboard, matikan sementara Windows atau firewall atau antivirus di PC Anda. Pastikan status kartu jaringan Ethernet di PC dalam posisi enable. Coba pindahkan kabel ke port Ethernet yang lain di router board. Lakukan hard reset pada router board jika tidak terdeteksi. Lalu selanjutnya kita akan membahas tentang hostname dan IP address pada Winbox. Dalam Winbox, identity atau hostname dan IP address adalah dua parameter dasar yang paling awal dikonfigurasi agar router dapat dikenali dan terhubung ke jaringan. 1. Menu identity atau hostname. Identity adalah nama unik yang diberikan kepada perangkat router board. Secara default, nama perangkat biasanya adalah mikrotik. Fungsinya yang pertama yaitu memudahkan teknisi membedakan antara satu router dengan router lainnya saat menggunakan Winbox. Dapat dilihat di judul jendela Winbox dan daftar Nextboard. Yang kedua, memudahkan pengecekan log jika Anda menggunakan server log terpusat atau syslog, sehingga Anda tahu perangkat mana yang sedang mengalami kendala. Yang terakhir, prompt atau CLI. Nama ini akan muncul di bagian awal barisan perintah saat Anda menggunakan terminal. Yang kedua yaitu tentang menu IP address. IP address adalah alamat numerik yang berfungsi sebagai identitas perangkat dalam jaringan atau layer 3 agar bisa berkomunikasi dengan perangkat lain, PC server atau modem. Fungsi yang pertama yaitu gateway bagi klien. IP router berfungsi sebagai pintu keluar atau gateway bagi perangkat di bawahnya untuk menuju internet. Yang kedua, akses manajemen, memberikan jalur akses stabil bagi admin untuk masuk ke Winbox melalui IP, bukan MAC address. Yang terakhir, routing, menentukan segmen jaringan mana yang terhubung ke port atau interface. Cara mengubah identity yang pertama, masuk ke Winbox dan masuk ke router. Lalu klik menu sistem di sisi kiri lalu pilih identity. Klik di jendela yang muncul lalu hapus tulisan mikrotik dan ketikkan nama baru. Lalu klik OK. Hasilnya nama akan langsung berubah di bagian atas jendela Windows. Lalu cara mengubah atau menambahkan IP address. Klik menu IP lalu akan muncul jendela address list. Untuk menambah baru klik tombol plus add yang berwarna biru. Isi kolom yang tersedia address, masukkan IP beserta prefixnya. Network biarkan kosong karena akan terisi otomatis oleh sistem. Lalu interface, pilih port mana IP ini akan diterapkan, misal Ether 2. Lalu untuk mengubah yang sudah ada, klik 2 kali pada baris IP yang ingin diganti, ubah angka. Nah, selanjutnya kita akan mengubah namanya ya atau identity. Nah, kita pilih sistem. Lalu di sini banyak sekali pilihan ya. Lalu kita klik identity dan kita ubah menjadi nama yang kita inginkan. Saya di sini mengubah menjadi nama saya yaitu Ajeng. Setelah itu klik apply lalu OK. Nah, secara otomatis namanya sudah berubah ya. Nah, selanjutnya saya akan memberi cara untuk mengubah atau menambah IP address. Yang pertama kita klik IP lalu pilih addresses. Nah, setelah itu kita bisa klik new di bagian ujung atas kiri. Nah, untuk teman-teman yang mau menambahkan IP bisa diisi IP-nya dan slash lalu pilih enter.
dan bisa klik apply lalu oke. Akses router virtual PernetLab dengan Winbox. Jadi, akses mikrotik virtual di PernetLab menggunakan Winbox adalah materi dasar yang sangat penting dalam simulasi jaringan. Tujuannya adalah agar Anda bisa mengkonfigurasi router simulasi dengan kenyamanan antar muka GUI Windows, seolah-olah sedang memegang perangkat fisik. Konsep dasar yaitu bridging jaringan. Secara teknis, PernetLab berjalan di dalam virtual machine, VMware atau VirtualBox, agar Winbox di Windows bisa menjaga mikrotik. Di PernetLab, kita harus membuat jembatan virtual. Lalu selanjutnya yaitu tentang pengenalan tampilan mikrotik pada Windows. Tampilan di sisi kiri Winbox adalah pusat kendali utama atau menu utama dari router OS. Menu ini disusun secara vertikal dan dikelompokkan berdasarkan fungsi teknisnya. Karena fiturnya sangat banyak, berikut adalah penjelasan lengkap mengenai menu-menu yang sering digunakan. Kelompok navigasi utama. Quick Set, menu instan untuk konfigurasi cepat, cocok untuk pemula yang ingin mengatur router sebagai app, station atau home gateway tanpa harus masuk ke banyak menu. Lalu ada Capman, fitur untuk manajemen banyak akses point secara terpusat dari satu mikrotik. Lalu ada Wireless, pengaturan interface radio atau Wi-Fi, termasuk SSID, security profile, password, dan router mikrotik. Interface, daftar seluruh port yang ada, Ethernet, SPF, WAN, FLAN, dan lain-lain. Di sini kamu bisa memantau trafik masuk dan keluar. Lalu ada Bridge, menu untuk menggabungkan beberapa interface menjadi satu segmen jaringan, seperti membuat switch virtual. Lalu ada PPP, digunakan untuk koneksi berbasis akun seperti PPOE untuk internet dari ISP atau konfigurasi VPN. Selanjutnya yaitu ada switch, pengaturan khusus untuk chip switch pada hardware mikrotik, FLAN di level hardware agar lebih cepat. Lalu ada mesh, fitur untuk menghubungkan beberapa perangkat wireless agar membentuk satu jaringan yang saling terhubungkan. Nah, yaitu selanjutnya ada kelompok konfigurasi sistem dan jaringan. Yang pertama ada IP, menu paling vital. Berisi submenu untuk address, DHCP, server, DHCP, client, DNS, firewall, hotspot, dan routing. Routing, pengaturan protokol routing yang lebih kompleks seperti OSPF, BGP, atau RIP. Lalu ada sistem, pusat kendali router mulai dari memberi nama router, mengatur jam, ganti password, hingga reset dan reboot. Quest, tempat untuk melakukan manajemen bandwidth, pembatasan kecepatan internet bagi user. Lalu ada files, folder penyimpanan internal untuk menyimpan file backup, log, atau script. Lalu ada log, menampilkan riwayat aktivitas router seperti pesan error, login, kabel putus, dan lain-lain. Lalu yang terakhir ada radius, digunakan jika kamu ingin menghubungkan mikrotik ke server database user luar. Biasanya untuk sistem voucher hotspot skala besar. Lalu kita akan membahas WebPig. WebPig adalah antarmuka berbasis web yang digunakan untuk mengkonfigurasi dan memonitor router mikrotik. Jika kamu terbiasa menggunakan Winbox, WebPig menawarkan fungsi yang hampir identik namun dijalankan langsung melalui peramban atau browser, seperti Chrome, Firefox, atau Edge tanpa perlu mengunduh aplikasi tambahan. Fitur utama WebPig. WebPig dirancang agar tata letaknya semirip mungkin dengan Winbox, sehingga memudahkan navigasi bagi pengguna. Berikut adalah komponen utama. Yang pertama, yaitu menu navigasi. Berisi semua kategori pengaturan seperti interface, wireless, IP, firewall, quest, hingga sistem. Yang kedua, area kerja, di tempat di mana kamu melihat detail konfigurasi, daftar, dan melakukan pengeditan. Yang ketiga, ada quick set, menu khusus untuk pemula yang ingin melakukan konfigurasi dasar dengan cepat dalam satu halaman saja. Yang terakhir yaitu desain mode, fitur unik WebPig yang memungkinkan administrator untuk menyembunyikan atau menampilkan menu tertentu guna menyederhanakan tampilan bagi pengguna lain. Lalu di sini ada kelebihan dan kekurangan. Yang pertama, kelebihan WebPig yaitu multi-platform, bisa diakses dari Windows, Linux, Mac OS hingga Android atau iOS. Lalu tanpa instalasi, tidak perlu mengunduh exe seperti Winbox.
responsif, tampilan modern yang menyesuaikan ukuran layar. Kekurangan WiFi yaitu keamanan lebih rentan terhadap serangan berbasis web jika port tidak diganti. Koneksi cenderung lebih lambat dibanding Winbox saat menangani data. Risiko timeout sesi login bisa terputus jika browser memerlukan refresh otomatis. Lalu ada Quickset. Nah, jadi Quickset merupakan fitur pada sistem aplikasi Mikrotik RootOS yang dirancang untuk mempermudah proses konfigurasi awal secara instan tanpa harus menelusuri menu teknis yang rumit satu persatu. Fitur ini mengumpulkan parameter paling krusial seperti pengaturan alamat IP, konfigurasi kabel Wi-Fi, mode operasi perangkat, hingga keamanan firewall ke dalam satu tampilan antarmuka yang ringkas dan terpadu. Tujuan utamanya adalah untuk efisiensi waktu, sehingga pengguna, baik pemula maupun profesional, dapat membuat perangkat Mikrotik berfungsi hanya dalam hitungan menit melalui pengisian formulir sederhana. Ya, selanjutnya, secara teknis, Quickset bekerja dengan cara menerapkan template konfigurasi berdasarkan skenario penggunaan yang dipilih oleh pengguna. Di dalam menu ini, kamu akan menemukan beberapa pilihan mode seperti Home App untuk pengguna rumah tangga standar, CPE untuk perangkat penerimaan sinyal, PTP Bridge untuk koneksi antar gedung. Saat kamu memilih satu mode, Quickset secara otomatis akan menampilkan opsi yang relevan, seperti pengaturan SSID dan kata sandi Wi-Fi, metode pengambilan internet atau DHCP atau statis, serta pengaturan DHCP server untuk menghindari kesalahan konfigurasi manual yang sering terjadi pada menu-menu yang lebih mendalam. Meskipun menawarkan kemudahan yang luar biasa, penting untuk dipahami bahwa Quickset sebaiknya digunakan hanya untuk pengaturan awal atau install setup. Jika kamu telah melakukan konfigurasi manual yang spesifik pada menu lain seperti firewall, net, atau manager, membuka dan menekan tombol apply di Quickset beresiko menimpa atau mengacaukan pengaturan custom tersebut, karena Quickset akan mencoba mengembalikan konfigurasi ke standar template-nya. Oleh karena itu, bagi pengguna tingkat lanjut, Quickset lebih berfungsi sebagai batu loncatan untuk memastikan konektivitas dasar terjalin sebelum akhirnya masuk ke pengaturan yang lebih kompleks dan detail di menu utama Mikrotik. Lalu selanjutnya yaitu Telnet dan SSH. Mengelola perangkat Mikrotik memerlukan protokol komunikasi yang handal untuk mengakses Command Line Interface atau CLI. Dua metode yang paling umum digunakan adalah Telnet dan SSH. Meskipun keduanya memiliki tujuan yang sama, yakni memberikan akses jarak jauh ke sistem operasi RootOS, keduanya memiliki perbedaan fundamental dalam hal keamanan, mekanisme kerja, dan penggunaan sumber daya. Telnet, yaitu Telecommunication Network. Telnet adalah protokol jaringan veteran yang telah digunakan sejak awal pengembangan internet. Pada Mikrotik, Telnet berfungsi sebagai jalur akses cepat yang memungkinkan administrator masuk ke konsol router tanpa memerlukan konfigurasi enkripsi yang rumit. Secara default, Mikrotik mendengarkan koneksi Telnet pada port 23. Kelemahan utama Telnet terletak pada keamanannya. Protokol ini mengirimkan data dalam bentuk plain text, artinya setiap perintah yang Anda ketikkan, termasuk username dan password saat login, dikirimkan melalui jaringan enkripsi sama sekali. Jika ada perantas yang melakukan packet sniffing di jalur jaringan Anda, mereka dapat dengan mudah membaca kredensial login Anda. Oleh karena itu, di lingkungan produksi saat ini, Telnet pada Mikrotik biasanya dinonaktifkan atau hanya digunakan di jaringan lokal yang sangat terisolasi untuk keperluan troubleshooting darurat. Ya, selanjutnya ada SSH atau Secure Shell. SSH hadir sebagai solusi modern dan jauh lebih aman dibandingkan Telnet. Sejak RootOS versi awal, SSH telah menjadi standar industri untuk akses jarak jauh yang aman. Secara default, SSH pada Mikrotik berjalan pada port 22. Perbedaan paling mencolok adalah SSH menggunakan teknik kriptografi untuk memastikan bahwa seluruh komunikasi antara komputer, admin, dan router Mikrotik terenkripsi sepenuhnya. Saat kamu terhubung melalui SSH, terjadi proses handshake yang membantu terowongan aman atau secure tunnel. Data yang lewat di dalamnya diacak sedemikian rupa, sehingga meskipun seseorang berhasil menyadap paket data tersebut, mereka hanya akan melihat karakter acak yang tidak masuk akal. Selain enkripsi, SSH pada Mikrotik juga mendukung autentikasi berbasis public atau private key, yang jauh lebih aman daripada sekedar menggunakan kata sandi, karena metode ini hampir mustahil untuk ditembus dengan serangan brute force. Selanjutnya yang terakhir yaitu konsep serial console. Serial console pada Mikrotik adalah metode akses manajemen tingkat rendah atau low level yang memungkinkan administrator untuk berinteraksi dengan sistem operasi RootOS secara langsung melalui koneksi fisik kabel serial.
Berbeda dengan telnet atau SSH yang tergantung pada protokol TCP atau IP dan tumpukan jaringan network stack yang berfungsi normal. Serial konsol bekerja secara independen dari konfigurasi IP. Artinya, meskipun router mengalami kesalahan konfigurasi IP, kegagalan antarmuka internet, atau bahkan kondisi di mana router tidak memiliki alamat IP sama sekali, Anda akan tetap dapat mengakses baris perintah CLI selama kabel fisik terhubung ke port serial, biasanya menggunakan konektor DP9 atau RJ45 perangkat mikrotik. Meskipun sangat kuat, akses serial konsol memiliki keterbatasan fisik, yakni Anda harus berada dalam jangkauan kabel dari perangkat tersebut atau menggunakan serial konsol server jika ingin mengaksesnya dari jarak jauh. Dari sisi keamanan, karena akses ini melewati semua lapisan keamanan jaringan, sangat disarankan untuk memberikan ketersediaan yang kuat pada akun admin mikrotik Anda. Karena siapapun yang melihat akses fisik ke kabel serial tersebut secara otomatis memiliki pintu masuk langsung ke jantung sistem operasional router Anda. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton video ini. Mohon maaf bila ada salah kata atau salah penyampaian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.